itu yang mau kamu bahas. Bukan aku yang ngebahas, Kak, tapi kita yang ngebahas Iya, sama-sama. Dan itu memang penting sekali sih untuk aku juga untuk mengetahui apa itu kanker prostat. Iya, karena itu sangat menyeramkan sekali ya, Kak ya, dan Iya. harus dihindari sejak dini. Nah, dokter, kita di samping kita sudah ada dokter pakarnya mengenai hal ini, yaitu Dokter Agus Rizal, spesialis urologi konsultan PhD. Selamat datang, dokter. Nah, Dok, apa kabar? Nah, Ini kita mau tanya nih, Dok. Nah, pria usia di atas 50 tahun itu rawan terkena gangguan prostat. Fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Fakta, di atas Fakta. 50 tahun ya, Dok? Ya, Oh. jadi tapi faktanya adalah 50 tahun itu memang insiden ketemunya suatu gangguan prostat Ya. itu di atas 50 tahun. Oke. Terutama kalau itu kanker. Ya. Tapi bukan berarti bahwa yang di bawah 50 tahun itu tidak terkena gangguan prostat. Oke. Tapi biasanya bukan kanker. Oh. Misalnya seperti karena gangguan prostat itu macam-macam. Ya. Ada peradangan atau infeksi, kemudian yang kedua bisa pembesaran prostat yang jinak, yang ketiga baru itu suatu kanker prostat. Oh, baik. Oke. Ini ada lagi nih, Dok. Katanya obesitas dapat menyebabkan gangguan prostat. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. 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 Oh, jadi obesitas tidak? Tidak. Oh, baik, Dok. Ya, cuman memang untuk gangguan prostatnya sendiri tidak. Tapi kalau dari data penelitian menunjukkan bahwa kalau dengan adanya obesitas itu keluhan makin berat. Kalau ada pada gangguan prostat, kenapa? Karena ada tumpukan lemak, kemudian dia mengganggu fungsi berkemih. Oh, Jadi baik. bukan prostatnya yang terganggu, Iya. cuman memang fungsi berkemihnya nanti yang bergantung. Baik, kalau kegemukan gitu ya, Iya, Dok ya. betul. Baik, Dok. Nah, Dok, ini ada lagi, Dok. Sering menahan kencing itu dapat menyebabkan gangguan prostat. Itu fakta atau mitos, Dok? Nah, kalau itu mitos juga. Mitos juga. Mitos juga. Oh. Karena Jadi menahan kencing nggak tentu akan Tidak. mengganggu prostat ya, Dok? tidak, karena seperti tadi gambar tadi bentuknya bahwa di atas kandung kencing, Ya. di sini prostat, nggak ada hubungannya dia. Oh. Oke. Kalau menahan kencing itu gangguannya nanti gangguan berkemihnya, Ya. Oke. bukan prostatnya. Karena Iya. gangguan prostat ini penyebabnya hal yang berbeda sebenarnya. Jadi Soal mungkin seperti karena saking deketnya itu, Dok ya. Ya, banyak yang jadi mengira orang- seperti itu. orang yang mengira Ini- seperti ini itu. gara-gara nahan kencing nih pasti nih. Gangguan prostat deh betul gitu sekali, ya. itu sering Oke, sekali yang nah- ditanyakan sebenarnya. Baik, Dok. Oke, baik, Dok. Ini ada lagi nih, Dok. Banyak orang yang menanyakan, katanya kanker prostat itu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Oh. Sebenarnya sama seperti kanker yang lain bahwa memang ada sebagian dari kanker prostat itu bersifat herediter, jadi turun. Sehingga rekomendasi kita adalah kalau misalnya ada keluarga yang sedarah, Ya. misalnya ayah, kakek, saudara laki-laki yang sudah menderita kanker prostat, keturunannya harus kita deteksi lebih dini karena kecenderungannya bisa 2 kali lipat risikonya kalau dia memiliki saudara yang berhubungan darah untuk pada kanker prostat. Iya, tapi Kak Indra jangan lupa, itu bukan hanya berlaku untuk kanker prostat saja ya, Dok Betul, ya. betul. Semuanya kanker, kalau misalnya keluarga kita darah langsung itu ada yang kanker, lebih baik diperiksakan sejak Betul, dini. betul. Memang rekomendasinya kalau di kanker prostat, jadi biasanya kita screening di usia 50 tahun. Kalau ada keluarga yang memiliki riwayat kanker prostat yang sedarah, kita sarankan dari usia lebih muda, sekitar 45 tahun, kita sudah bisa screening untuk kanker Baik, prostat. Dok. Nah, ini ada lagi, Dok. Infeksi bakteri pada alat vital itu dapat menyebabkan gangguan prostat. Fakta atau mitos itu, Dok? Itu fakta, Oke. tapi gangguan prostat yang infeksi. Oh, gitu. Jadi bukan kanker. Bukan kanker, Bukan ya. kanker. Jadi faktanya kalau gangguan prostatnya itu peradangan atau infeksi itu memang berkaitan karena letaknya itu berdekatan. Jadi kuman itu bisa berpindah atau bisa menyebabkan infeksi di sekitar jadi satu rangkaian kalau dilihat tadi gambar bentuk anatominya merupakan satu kesatuan sehingga kalau ada infeksi di satu tempat tersebut bisa juga menyebabkan gangguan prostat yang peradangan. Baik, Oke. Dok. Oke, nah dokter, kita masih punya beberapa pertanyaan lagi, tapi kita harus lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya itu dia para pesohor-pesohor kita ya, yang dari luar negeri maupun juga dalam negeri yang memang terkena kanker prostat seperti itu. Itu berbahaya sekali sehingga kita harus mendeteksi sedini mungkin ya, Gitu Dok ya, Dok ya. ya. Kalau bisa dideteksi sedini mungkin bisa diatasi gitu, Dok, disembuhkan gitu, Dok. Jadi memang seperti prinsip kanker lainnya, kalau kita stadium dini, stadium awal, itu kita punya angka harapan hidup
jauh lebih tinggi dan sebenarnya cukup bagus untuk kanker prostat dibandingkan kanker-kanker yang lainnya. Sehingga kalau bisa kita lakukan tindakan lebih dini, nah memang sebenarnya kanker prostat ini nomor 1 di dunia untuk kanker pada laki-laki. Begitu. Wow. Sedangkan di Indonesia ini sudah masuk 5 besar untuk terjadi kanker yang pada laki-laki. Oke, Oke. baik dok. Ya, Ya, jadi dok, ini ada gangguan prostat dapat disebabkan karena perubahan hormon terkait dengan penuaan. Ini fakta atau mitos, dok? Kita belum punya data secara lengkap. Ini diperkirakan bahwa memang karena gangguan hormonal, tapi ternyata kalau dari data yang terakhir juga tidak ada perbedaan. Berarti Pada ini- yang kanker prostat ataupun tidak, kadar hormon laki-lakinya pun karena laki-laki hormon testosteronnya pun tetap sama, seperti Oke. itulah. Jadi tidak ada perbedaan sehingga Jadi mitos ini ya, masih ini masih kita bilang masih mitos lah saat ini karena kita belum tahu data yang detail. baik. Ya dok, ini berikutnya nih dok. Ini konsumsi tomat itu Ya. dapat menjaga gangguan prostat dok. Fakta atau mitos? Ini fakta, Oke, tapi bukan sekedar tomat. oke. Jadi memang tomat ini dimulai dari satu penelitian kecil di suatu daerah di Italia Ya. bahwa menunjukkan ternyata pada orang-orang yang sering makan tomat di sana itu kok angka insiden kanker prostatnya sedikit. Ya, Nah, kalau kita bicara lebih luas, tomat ini termasuk buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan. Sehingga tidak hanya tomat yang bisa mengurangi risiko terjadi kanker prostat, tapi juga sayur-sayuran yang lain, buah-buahan lain, terutama yang mengandung antioksidan. Dan di Asia sendiri sebenarnya pola makannya cukup banyak dengan sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. baik dok. Nah ini Oke. kalau misalnya gejalanya seperti apa sih dok? Ini kalau Betul. misalnya kayak sering-sering kencing gitu, Ya. itu apakah Jadi- ini biar pada para pria ini aware ya gitu, Betul maksudnya sekali. apakah itu sebuah gejala juga Ya. prostat gitu? Dok? Jadi kalau stadium yang sangat awal Ya. atau yang sangat dini, Ya. itu malah tidak ada gejala. Oke. Jadi justru kita bisa hanya melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan medical check up, Oke. pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan pemeriksaan PSA. Hmm. Nah, baru mulai bergejala kalau dia sudah mulai menutup saluran kencingnya. Baru nanti kencingnya mulai terganggu, Oh. sering kencing, bangun terkencing pada malam hari. Nah, itu sudah stadiumnya yang mulai sedikit lebih lanjut. Dan yang stadium lebih lanjut lagi, kadang-kadang kadang-kadang penderita ini tidak mengeluhkan kencingnya, tapi nyeri-nyeri tulang. Oh. Jadi ada juga yang datang dengan nyeri tulang, malah sudah terjadi, mohon maaf, ada kelumpuhan karena terjadi patah tulang yang patologis. Setelah baru kita periksa, check up, ternyata itu sudah kanker prostat yang stadium lanjut. Wow. Nah ini Jadi- kalau ini katanya dok terlalu sering konsumsi daging merah itu dapat memicu kanker prostat dok. Itu fakta atau mitos tuh dok? Itu masih mitos. Mitos. Karena ini mungkin diperkirakan karena insiden kanker prostat itu di negara maju yang konsumsi dagingnya cukup tinggi. Iya. Ini belum bisa kita pastikan karena sangat banyak jenis daging, ada daging ya berbagai macam dari hewan yang mana, kemudian bisa juga berkaitan dengan lemak, sehingga sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Dan malah justru membahayakan karena terutama pada pasien-pasien yang sudah terkena kanker prostat malah sering sekali dilarang untuk makan daging merah. Begitu. Apa jadinya? Iya. Pasien ini menjadi malnutrisi, sehingga kita tidak bisa memberikan pengobatan yang baik. Wow. Sehingga tetap prinsip sebenarnya yang paling baik adalah makan sehat. Jadi artinya komposisinya bagus. Jadi tidak harus mengurangi sama sekali Ya, baik. daging merah. Baik. Boleh dikonsumsi tentu dengan Baik. dengan Oke. komposisi yang Nah, bagus. Dok, ini bener nggak sih kalau misalnya kita sering buang-buang air kecil itu gejala prostat itu dok? Betul. Jadi Oh, betul, itu salah kan? satu gejala bahwa justru karena letaknya tadi memang tempat keluarnya urin. Jadi kalau memang ada pembengkakan atau memang karena ada kanker, kemudian ada peradangan, itu mengiritasi daerah tersebut atau menyumbat daerah tersebut sehingga menimbulkan jadi sering kencing. Oh, nah itu apa bedanya tuh kalau misalnya dengan kita screening karena hal yang biasa gitu dengan yang lain gitu, Ya. dengan yang prostat itu? Betul, tentu nanti dokter kita akan memeriksa secara lengkap, jadi pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium darah. Nah, kita pemeriksaan alat dengan ultrasonografi, kita bisa melihat dan kemudian kita bisa mendiagnosis nantinya bahwa itu suatu hanya peradangan prostat, pembengkakan prostat jinak,
atau suatu kanker prostat. Oke, nah nih dok, jadi dok sebenarnya kan kanker prostat ini sangat berbahaya kan dok. Betul. Jadi ada nggak sih cara kita supaya kita mampu mencegah kanker ini di usia dini, di usia muda tentunya? Betul. Bagaimana caranya dok? Kita menggunakan prinsip yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu cerdik, ya. Jadi kemudian itu berolahraga, ya ada olahraganya, kemudian mengurangi stres, kemudian pola makan yang sehat, kemudian beraktivitas, ya, kemudian kontrol. Medical check up. Medical check up sudah mulai, dan medical check up itu bisa mendeteksi semua jenis penyakit secara dini, ya, sehingga bahwa apa yang kita bisa berikan penataan selanjutnya itu akan jauh lebih baik bagi pasien. Oke, baik. Dok, terima kasih banyak dok, informasinya luar biasa sekali ya. Nah itu dia Kak Indra, berarti kita harus menjalankan pola hidup sehat dan tentunya setiap hari jangan lupa saksikan Ayo Hidup Sehat supaya tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Nah dokter, Kak Indra sudah tidak terasa nih 60 menit kita menemani pemirsa di rumah. Sudah saatnya kita untuk pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Ya, jangan lupa pokoknya saksikan terus Ayo Hidup Sehat bersama saya Indra Bekti Dan saya Dr. Teguh Anissa, Indonesia, Ayo Hidup Sehat.